Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar Anda dimana saja, semuanya baik-baik saja ya. Semoga kita selalu diberi rahmat oleh Allah serta keselamatan. Baik, kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh mata kuliah Teknik Analisa Geografi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik analisa kompleks wilayah. Ya, kompleks wilayah. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu mengerti dulu apa sih analisa kompleks wilayah itu. Ya. Nah, analisa ini merupakan integrasi dari teknik analisa keruangan dan analisa ekologi. Ya, kita beberapa pertemuan yang lalu sudah membahas tentang teknik analisa keruangan, ya, di mana ada beberapa tema ya, kalau nggak salah 9 ya, ada 9 tema teknik analisa, dan ciri dari teknik analisa keruangan adalah datanya adalah data yang ada lokasinya, begitu ya, ada posisinya. Kemudian outputnya selalu adalah berupa peta gitu ya, karena itu berupa peruangan divisualisasikan dalam bentuk peta. Nah, sementara analisa ekologi kemarin juga kita sudah membahas ada 3 tema yang intinya analisa ekologi tersebut adalah menghubungkan antara makhluk hidup, dalam hal ini pemain utamanya adalah manusia, dengan lingkungannya. Nah, analisa kompleks wilayah ini gabungan dari kedua analisa tersebut. Ya. Nah, untuk membahas sebuah wilayah, kita harus tahu secara keruangannya dan tahu juga interaksi antara manusia dengan lingkungannya, begitu ya. Oke, analisa ini tertuju pada kajian komprehensif terhadap suatu wilayah, baik aspek fisik maupun aspek sosialnya, aspek manusianya. Nah, kompleks wilayah ini mengisyaratkan adanya pemahaman yang mendalam tentang properti yang ada dalam sebuah wilayah yang bersangkutan, karena mereka merupakan regional entity, gitu ya. Dan setiap wilayah kita tahu punya perbedaan, punya diferensiasi. Kemudian yang menjadi dasar dalam teknik analisa ini adalah kompleksitas gejala dari eksistensi sebuah wilayah, dan juga efek internalitas dan eksternalitas dari wilayah tersebut. Nah, itulah analisa kompleks wilayah. Jadi intinya adalah kajian komprehensif terhadap suatu wilayah, gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke bagaimana cara menganalisis dan seterusnya, kita perlu tahu dulu ya apa itu wilayah. Saya yakin Anda sudah belajar tentang hal ini ya di geografi regional ya. Sudah ambil kan ya mata kuliah geografi regional. Nah, kita refresh aja ya. Apa itu wilayah atau region? Kenapa kita perlu tahu? Karena ya analisa ini harus memahami apa itu wilayah, begitu ya. Nah, region itu bisa berarti sebuah wilayah yang memiliki karakteristik yang khas, ya, yang membedakan dirinya dari region-region yang lain di sekitarnya. Region ini memiliki ukuran yang bervariasi, ya, bisa sangat luas begitu, tapi juga bisa juga yang kecil terbatas, gitu ya. Ya, tergantung karakteristik unik apa yang ingin kita analisis begitu. Nah, karakteristik terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah wilayah yaitu terdapatnya homogenitas.
Homogenitas itu berarti kesamaan, yang khas. Ya. Nah, karakteristik yang khas ini dapat berupa aspek fisik maupun aspek sosial budaya atau kultural. Jadi punya kesamaan yang khas. Misalnya kita bicara tentang salah satu contoh wilayah itu wilayah pedesaan, begitu ya. Nah, wilayah pedesaan itu punya karakteristik yang khas. Sosial budayanya dan ekonominya itu berbeda dari wilayah perkotaan di sisi lain. Jadi perkotaan punya karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat berbeda dengan wilayah pedesaan. Nah, maka sebuah wilayah bisa digolongkan sebagai wilayah pedesaan kalau dia punya ciri-ciri khas pedesaan. Misalnya sosial budayanya gotong royong, saling mengenal satu sama lain, kemudian aktivitas ekonominya itu pertanian atau yang berdasarkan sumber daya alam begitu ya. Sementara sebaliknya sebuah wilayah kalau punya ciri-ciri perkotaan misalnya individualis begitu ya, tidak saling mengenal satu sama lain ya, rumahnya beda gang aja sudah berbeda, sudah tidak mengenal begitu. Kemudian aktivitas ekonominya juga biasanya adalah aktivitas ekonomi sekunder dan tersier, ya jasa dan industri, tidak primer begitu. Nah itu berarti perkotaan. Ya, kalau kita lihat misalnya contoh wilayah perkotaan Surakarta ya ini eh, bisa merembet batasnya itu bisa sampai Kartosuro ya, termasuk kampus UMS itu juga termasuk kawasan perkotaan ya karena ciri-ciri khasnya adalah ciri-ciri perkotaan. Nah, itu salah satu contoh ya karakteristik terpenting dari sebuah wilayah. Bisa dari sisi kulturalnya, sosial budaya dan ekonominya, tapi juga bisa dari aspek fisiknya. Ya, misalnya karakteristik wilayah pesisir, nah, itu nanti berbeda dengan karakteristik wilayah pegunungan. Ya. Nah, kemudian dalam geografi, ya, pembagian region atau wilayah itu meliputi region berdasarkan unsur fisik, ya, misalnya region geologi, ya, kemudian region berdasarkan jenis tanah, kemudian berdasarkan iklim, ya, kemudian juga berdasarkan vegetasi dan lain sebagainya ya. Misalnya kita ini hidup di wilayah tropis. Nah, ini kan wilayahnya tropis itu luas sekali ya. Pokoknya yang berdekatan dengan khatulistiwa, nah itu wilayah tropis. Jadi memang batas sebuah wilayah bisa sangat sempit, satu desa misalnya, atau bisa sangat luas ya, meliputi satu benua ya, atau beberapa negara begitu ya, misalnya region wilayah tropis ini kan meliputi lintas batas negara. Kemudian region yang kedua adalah region berdasarkan aspek budaya seperti region bahasa, kemudian region ekonomi, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi ya perkotaan, pedesaan itu juga termasuk region berdasarkan aspek kulturalnya. Oke, itu tentang wilayah. Nah, ini batas-batas wilayah bisa seperti ini ya. Oh, di daerah tambang, daerah pegunungan, daerah hulu sungai, ya. Kemudian biasanya pusat kotanya ada di tengah, ya. Daerah perbukitan, daerah pantai, laut, dan seterusnya. Ya. Kemudian bisa juga ini salah satu contoh pewilayahan atau wilayah daerah aliran sungai, ya, watershed. Misalnya ya daerah aliran sungai bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian ya, ada hulu, tengah, dan hilir. Dan setiap bagian punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi di hulu biasanya daerah hulu itu ya daerah hutan, ya, kemudian daerah tangkapan air dan seterusnya. Kemudian kalau di tengah sudah mulai campuran ya antara daerah yang alami dengan daerah eh, aktivitas manusia tetapi tidak terlalu intensif. Nah, daerah hilir biasanya ini sudah dicirikan dengan berbagai aktivitas manusia yang sangat intensif ya.
Gitu. Jadi dalam satu das bisa dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah yang berbeda di mana masing-masing sub wilayah baik hulu, tengah maupun hilir ini berkaitan satu sama lain ya. Kalau hulu rusak ya, tengah bisa ikut terdampak, hilir juga ikut kena dampaknya ya. Begitu. Nah, tadi juga sebelumnya, ini wilayah sebuah perkotaan ini juga bisa terdiri dari beberapa sub wilayah. Ini namanya sub wilayah ya. Dalam satu batas administratif bisa terdiri dari beberapa sub wilayah ya. Misalnya di Kalimantan sana di mana ada tambang batu bara, mesti ada pusat kotanya, ada daerah yang bergunung-gunung, ada yang berbukit, ada yang berbatasan dengan laut, ya, kemudian ada yang hulu sungai dan seterusnya. Jadi dalam satu wilayah ada sub-sub wilayah di mana masing-masing sub wilayah ini terkait satu sama lain, ya terkait terhubung satu sama lain. Wilayah fisik seperti ini das juga terdiri dari 3 sub wilayah ya, hulu, tengah dan hilir di mana saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa analisis kompleks wilayah ini fokus utamanya adalah ya memahami interaksi antar wilayah dalam sebuah wilayah, begitu ya. Interaksi antar sub wilayah dalam sebuah wilayah, gitu ya. Kompleksitas dalam sebuah wilayah, begitu. Nah, satu contoh lagi ini adalah wilayah Jabodetabek ya, ini wilayah administratif ya, di mana dalam satu wilayah ini ada beberapa kota dengan penduduk yang bervariasi, terutama yang paling padat adalah Jakarta gitu. Dan masing-masing ini sub wilayah dalam wilayah Jabodetabek ini ada interaksi ya antar sub wilayah. Ya, jadi misalnya Anda mengkaji kompleksitas wilayah Jabodetabek. Nah, Anda lihat dulu masing-masing sub wilayahnya. Bagaimana Tangerang, bagaimana Jakarta, bagaimana Bekasi, bagaimana Depok, dan bagaimana Bogor. Kemudian bagaimana interaksi antar sub wilayah dalam wilayah Jabodetabek tersebut. Ya, itu beberapa contoh. Nah, sebelum masuk ke bagaimana analisanya, kita perlu memahami bahwa wilayah ini adalah sebuah sistem. Ya, karena dia adalah sebuah sistem, maka masing-masing bagian dari wilayah tersebut saling terkait satu sama lain. Sehingga apabila ada salah satu bagian atau komponen dari wilayah tersebut yang berubah, maka sangat mungkin akan mengakibatkan perubahan dari komponen yang lain, perubahan dari wilayah yang lain. Misalnya tadi wilayah das begitu ya, ada beberapa subwilayah ya, hulu, tengah, hilir. Kalau yang hulu rusak, daerah catchment areanya rusak, sehingga air hujan tidak meresap ke dalam tanah, langsung menjadi runoff, menjadi aliran permukaan, langsung mengisi sungai. Akibatnya apa? Akibatnya ya daerah yang di bawahnya ya mengalami bencana banjir, ya, karena air tidak meresap, semuanya langsung jadi aliran permukaan atau runoff ya, sehingga daerah hulu rusak, otomatis hilir mendapat dampaknya gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai bahwa suatu wilayah itu menjadi satu sistem, satu kesatuan yang saling terkait ya satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, ini juga perlu kita pahami karena dia sebuah wilayah itu menjadi satu kesatuan terkait satu sama lain. Nah, ternyata keterkaitannya itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah keterkaitan aksial, ya, di mana salah satu mempengaruhi yang lain, sedangkan yang lain tidak mempengaruhi wilayah yang lain. Ya,
Jadi tadi contohnya misalnya dalam satu das ya itu bisa jadi aksial ya. Ketika daerah hulu rusak ya daerah hilir terpengaruh ya. Tetapi sebaliknya kalau hilir rusak hulu tidak terpengaruh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan interaksial, ya, di mana satu sama lain saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya perkotaan dan pedesaan, ini satu sama lain saling mempengaruhi. Ya, antara daerah pusat dengan hinterland itu satu sama lain saling mempengaruhi. Ya, apa kerusakan atau apa yang terjadi di pedesaan ya mempengaruhi apa yang terjadi di perkotaan. Sebaliknya apa yang terjadi di perkotaan mempengaruhi apa yang terjadi di pedesaan. Begitu. Kemudian dependensial ini interaksi atau keterkaitan yang menunjukkan derajat intensitas yang lebih tinggi dibanding hanya keterkaitan ya. Jadi bahkan tidak hanya terkait tapi sangat tergantung ya. Ini lebih ke ketergantungan, tetapi satu wilayah tergantung kepada yang lain ya. Ini misalnya wilayah A tergantung kepada B, tapi sebaliknya B tidak tergantung terhadap A. Nah, contohnya apa? Misalnya adalah dalam hal suplai air minum di Kota Surakarta ya. Anda tahu PDAM Kota Surakarta itu mendapat suplai airnya dari mata air yang ada di wilayah Klaten ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa wilayah Surakarta dalam hal air minum untuk masyarakat itu sangat tergantung kepada Klaten ya. Sementara sebaliknya Klaten nggak tergantung ya kepada Surakarta ya. Beberapa tahun yang lalu pernah ya ketika Kabupaten Klaten punya kebijakan menaikkan apa biaya untuk per detik debit airnya yang dialirkan ke Surakarta. Nah, Surakarta nggak mau, tapi terus Klaten mengancam kalau nggak mau ya sudah ditutup aja kerannya. Wah, kebingungan karena ini ketergantungan ya, interdependensi, dependensi, bukan hanya interaksi, tapi dependensi sangat tergantung ya. Sehingga Surakarta itu sangat tergantung dalam hal suplai air minum untuk PDAM dari mata air di wilayah Klaten. Kemudian keterkaitan yang keempat yaitu keterkaitan interdependensial ya, saling tergantung. Kalau tadi bertepuk sebelah tangan ya, kayak cinta gitu ya, yang satu tergantung jadi bucin ya. Budak cintanya yang lain, kalau yang interdependensi ini saling ya, saling tergantung, sama-sama tergantung. Ya misalnya dalam hal suplai tenaga kerja dan dalam hal eh, suplai tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja antara Solo dengan wilayah di sekitarnya ya Suko-Suko Wonoslaten. Ya, Solo menyediakan lapangan kerja sementara wilayah sekitarnya menyediakan tenaga kerja ya. Sehingga kalau kita lihat secara kasat mata itu kalau kita nongkrong di jalan di Kartosuro yang mau masuk ke Solo itu setiap pagi pasti ada aliran orang yang bekerja dari arah Kartosuro ya, dari arah Klaten, Boyolali ya, masuk ke kota Solo untuk bekerja. Kemudian sebaliknya kalau sore keluar ya pulang. Jadi ada mobilitas ulang-alik gitu ya. Karena ini terjadi saling ketergantungan ya. Solo tergantung dengan wilayah sekitarnya karena butuh tenaga kerja. Karena penduduk Solo hanya sekitar berapa ya, 500.000 kabarnya ya, tidak mencukupi untuk lapangan kerja yang banyak di Solo ya. Sementara wilayah sekitarnya tergantung kepada Solo karena Solo menyediakan lapangan pekerjaan. Sehingga kalau salah satu wilayah terganggu, ini dua-duanya bisa rugi, gitu ya. Misalnya jembatan apa yang menghubungkan Sukoharjo dengan Solo putus, jembatan Bacem putus begitu, wah
ya, juragan atau pabrik-pabrik di Solo bisa libur, sementara tenaga kerja yang berasal dari Sukoharjo dan apa dari Wonogiri begitu ya arah itu bisa nggak bekerja, nggak dapat penghasilan ya itu. Jadi kalau interdependensial ini saling tergantung sehingga kalau ada gangguan semua sama-sama mengalami kerugian begitu ya. Oke. Nah, ini gambaran saja interaksi interdependensi antara desa kota itu ya. Kota memproduksi juga berbagai barang ya, barang-barang elektronik, barang-barang kemasan ya, pabrikan dan seterusnya dibawa ke penduduk desa untuk dijual. Sementara desa membawa barang-barang produksi pertanian gitu ya, saling tergantung. Interdependensi, saling tergantung. Oke. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana analisa kompleks wilayah diterapkan pada gejala kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Dieng. Ada yang sudah pernah ke Dieng, ya ada rambut gembel gitu ya di sana, budaya memotong rambut dan seterusnya ya. Kawasan yang indah permai ya, sejuk karena di daerah yang cukup tinggi. Nah, kawasan Dieng belakangan ini memang mengalami beberapa degradasi lingkungan. Ya. Nah, ini menarik untuk dianalisis dengan teknik analisa kompleks wilayah. Ya, ya dampak kerusakan di kawasan Dieng ya, ini bisa ditelusuri ya, karena bisa jadi kerusakan itu ya, timbul tidak hanya di kawasan Dieng saja penyebabnya, tapi juga dipengaruhi oleh kawasan lain. Dan kerusakan di Dieng juga bisa berpengaruh tidak hanya di kawasan Dieng, tetapi juga mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Ya. Nah, kita tahu ini berarti kalau wilayahnya adalah wilayah das, ya. Jadi ada hulu, ini Dieng ini termasuk di kawasan hulu, ya. Nah, ketika hulunya rusak, ya otomatis hilirnya juga ikut terdampak. Nah, kerusakan lingkungan di kawasan Dieng mempunyai dampak luas, ya, termasuk pendangkalan waduk yang sangat berguna bagi pertanian di dataran rendah, ya. Ketika Dieng tidak banyak lagi tanaman, ya, akar-akaran yang kuat menahan tanah juga, sehingga ketika air hujan air itu mengerosi tanah di sana, dan erosi itu dibawa oleh sungai dan akhirnya mendangkalkan waduk yang ada di sana karena terisi oleh tanah-tanah yang dibawa dari kawasan Dieng oleh air sungai ya. Nah, tingginya pengendapan akibat erosi di daerah hulu akan berdampak terhadap umur waduk. Ya, umur waduknya menjadi singkat karena semakin lama semakin dangkal, bahkan mungkin tidak ada lagi air di situ ya, semua terisi oleh tanah. Nah, tanpa pencegahan terpadu, eksistensi waduk akan terancam, dan kalau ini sampai terjadi maka social cost yang timbul ya tidak terkirakan besarnya ya, karena menyangkut sustenabilitas produk pertanian dan kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan waduk tersebut. Nah, akibat yang jauh terlihat juga di Kabupaten Cilacap ya, di daerah hilirnya ya, di bawahnya lagi ya. Walaupun akibat kerusakan di daerah Dieng bukan penyebab satu-satunya kerusakan Cilacap, tapi hal khusus terlihat pada tingginya proses sedimentasi di muara Sungai Serayu ya. Apabila hal ini tidak segera mendapat perhatian, maka pada waktu yang akan datang ekstensi pelabuhan Cilacap serta kehidupan nelayan di sekitarnya akan mengalami gangguan yang signifikan. Ya, di samping adanya gangguan lain yang berasal dari sedimentasi yang berasal dari Sungai Citandui ya. Jadi kalau sedimentasi ini terus dibiarkan ya lama-lama kan akan sampai juga ke laut ya. Partikel-partikel tanah yang dibawa oleh sungai itu sehingga menyebabkan pendangkalan ya di muara sungai.
Nah, kita bisa menggunakan citra satelit untuk melihat ya intensitas sedimentasi di muara Sungai Serayu ya, bisa dipantau dari tahun ke tahun. Anda ini bisa menggunakan teknik analisa apa coba masih ingat ya? Teknik analisa spasial dari waktu ke waktu, time series ya. Bisa Anda lihat misalnya tahun 1990 sedimentasinya seberapa di muara sungainya, kemudian tahun sekarang misalnya atau 10 tahun sekali 90, 2000, 2010, 2020 seperti apa perkembangan sedimentasinya. Yang ini terutama karena kerusakan di kawasan hulu sungai, khususnya di kawasan Dieng ya. Berarti menggunakan spasio-temporal ya, analisis ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di awal bahwa analisa kompleks wilayah ini adalah gabungan dari analisa spasial ya dan analisa ekologi kan gitu ya. Ekologinya bagaimana ya tadi? Kenapa terjadi sedimentasi? Oh, ada pembabatan hutan di daerah hulu, ada aktivitas manusia yang industrialisasi misalnya di sana, atau pertanian yang ekstensif di daerah hulu sehingga terjadi sedimentasi. Ini analisa ekologi. Kemudian perkembangan sedimentasinya seperti apa bisa dianalisa dengan analisa spasial ya. Oke, jadi demikian bagaimana melakukan analisa menggunakan teknik analisa kompleks wilayah. Jadi ternyata satu wilayah rusak bisa mempengaruhi wilayah lain bahkan yang berada jauh di wilayah itu ya dalam satu kawasan das begitu ya. Oke. Nah, ini gambarannya ya tentang das ya di wilayah yang kita bicarakan tadi, kawasan di Yileng itu di Serayu Hulu ya. Kemudian di bagian hilir ada di Cilacap dan seterusnya ya. Dan di tengah-tengah ada Waduk Merica tadi yang juga saya sampaikan. Waduk itu juga mengalami pendangkalan. Semua berawal dari rusaknya kawasan hulu dari Serayu gitu ya. Hulu Sungai Serayu. Oke. Ya, oke. Jadi bagaimana langkah analisis kompleks wilayah? Nah, kalau saya sarikan ada 6 langkah ya yang perlu Anda biasakan ketika menggunakan analisa kompleks wilayah. Yang pertama adalah jelaskan peristiwa apa yang terjadi. Apa ini peristiwanya? Gitu ya. Oh, ini peristiwanya adalah degradasi lingkungan mengakibatkan sedimentasi ya yang tinggi di Sungai Serayu ya. Misalnya tadi kan seperti itu yang Anda jelaskan. Kemudian identifikasi apa penyebabnya. Kenapa kok terjadi sedimentasi misalnya. Oh, ada apa aktivitas pertanian yang bagaimana atau penggundulan hutan di daerah hulu atau yang lain. Kemudian langkah ketiga adalah sebutkan wilayah mana saja yang terkait ya dan jelaskan karakteristik masing-masing wilayah. Jadi ini wilayah das ya yang besar, kemudian misalnya ya, kemudian masing-masing wilayah ya sub-sub wilayahnya ya ada hulu, hilir, hulu, tengah, hilir, bagaimana karakteristiknya. Jadi atau misalnya ini daerah Jabodetabek ya administratif ada beberapa kota kabupaten. Nah, kemudian karakteristiknya bagaimana? Kalau itu wilayah wilayah administratif ya. Kemudian setelah nomor 3, langkah yang keempat adalah jelaskan sifat keterkaitan antar wilayah. Apakah keterkaitannya aksial, interaksial, atau lebih dari itu ya independensial, tergantung, atau interdependensial, saling tergantung. Jadi Anda tentukan bagaimana. Kalau dalam kasus yang kita bicarakan tadi, kerusakan di wilayah Dieng, itu lebih yang mana? Aksial, interaksial, dependensial, atau interdependensial?
Iya betul ya, lebih kepada dependensial ya, ketergantungan ya. Daerah hulu ya dan hilir, hilir sangat tergantung kepada daerah hulunya, gitu ya. Kemudian jelaskan apa saja dampak peristiwa tersebut. Ya, peristiwa kerusakan tadi yang nomor satu, dampaknya apa terhadap semua wilayah. Di daerah hulu dampaknya apa, di daerah tengah dampaknya apa, di daerah hilir dampaknya apa. Jadi ya di daerah hulu ya dan tengah itu ada pendangkalan waduk, kemudian di daerah hilir dampaknya adalah juga sedimentasi yang ada di pantai ya, di mulut muara sungainya, sehingga mengganggu petani, bahkan juga pelabuhan Cilacap juga terganggu ya kalau pelabuhannya semakin dangkal ya kapal-kapal besar nggak bisa berlabuh kan gitu ya, nyangkut gitu ya, kan butuh kedalaman begitu ya. Jadi itu gangguan atau dampak-dampaknya Anda jelaskan ya kepada masing-masing wilayahnya. Kemudian yang terakhir adalah dengan memperhatikan keterkaitan antar wilayah, berarti solusinya bagaimana ini? Mana yang harus diperbaiki lebih dulu ya. Kalau dependensi sifatnya dependensi itu enak ya. Oh berarti yang harus diperbaiki ya yang mempengaruhi ya, yang membuat tergantung. Kalau dalam kasus wilayah Dieng tadi berarti yang harus diperbaiki adalah wilayah Diengnya ya. Itu utamanya ya. Bagaimana supaya sedimentasinya tidak terus semakin parah begitu ya. Bisa juga dengan mengatasi solusi jangka pendeknya ya melakukan pengerukan-pengerukan ya, misalnya waduknya dikeruk, sedimentasinya ya diangkat, di wilayah muara sungai juga begitu dikeruk dan seterusnya. Jadi ini 6 langkah kalau Anda menggunakan teknik analisa kompleks wilayah, gitu ya. Oke, ada beberapa latihan. Silakan untuk latihan pertama ini adalah kemacetan lalu lintas. Anda tahu ini di mana? Iya, ini adalah di arah puncak ya, Bogor ya. Penduduk Jakarta ya mengarah ketika liburan ke Bogor ya. Nah, silakan dianalisa dengan teknik analisa kompleks wilayah. Kemudian latihan kedua ini adalah banjir di Jakarta, di Bekasi ya maaf ya dekatnya Jakarta. Ini kabarnya adalah banjir kiriman dari daerah Bogor. Nah, silakan Anda analisis ini di scan aja linknya kemudian dikerjakan ya. Jadi nanti ada langkah-langkah yang harus Anda jawab ya. Kemudian untuk tugasnya yang terakhir ya, gambar yang sama dengan pertemuan 6. Ternyata satu peristiwa, satu kejadian itu bisa dianalisa dengan beberapa teknik analisa ya. Kemarin ini Anda analisa dengan teknik analisa apa? Ekologi ya. Nah, sekarang harus ada bedanya karena ini adalah teknik analisa kompleks wilayah ya. Jadi silahkan kerjakan latihannya supaya kalau orang Jawa bilang itu lanyah ya, supaya Anda mahir ya. Semakin berlatih, sering berlatih kan semakin mahir. Jadi jangan langsung ke tugasnya ya, latihan dulu. Latihan satu, oh begini. Latihan dua begini ya, langsung tugasnya sudah bisa. Oke, itu untuk teknik analisa kompleks wilayah. Ya. Selanjutnya, silakan Anda kerjakan tugasnya di masing-masing link ini. Lalu untuk UTS, ya kisi-kisinya, soalnya, ya nanti ada 4 ya kalau nggak salah 4 soal. Soal pertama nanti terkait konsep 3 teknik analisa dalam geografi, ya Anda harus menjelaskan, ya. Kemudian adalah soal tentang interaksi wilayah ada juga, kemudian ada juga analisa seperti ini ya. Itu untuk UTS-nya, jadi
Insya Allah soal UTS-nya itu kelas A, B, C, D, E semuanya sama, baik yang di Ampu Bu Dewi, di Ampu saya maupun di Ampu Pak Aditya soalnya sama ya. Baik itu sampai ketemu di materi yang lain. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.